Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2 SD Muhammadiyah 3? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di rumahnya pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baiklah, untuk buku LKS-nya dapat kalian buka di halaman 3. Di sini pada bab 1 kita akan mengenal Microsoft Paint atau program Paint. Nah, kalian mungkin di kelas 1 sudah pernah mempelajari sedikit tentang icon-icon yang ada pada program Paint. Nah, kita lihat di sini, kita bahas satu persatu. Untuk Microsoft Paint atau MS Paint disingkat, merupakan aplikasi pembuat gambar yang sederhana. Fasilitas di dalamnya sangat terbatas dan tidak lengkap seperti program pembuat gambar yang lain. Jadi, Paint di sini merupakan program untuk membuat gambar yang paling dasar di komputer. Nah, cara menjalankan atau menggunakan program Paint itu seperti apa? Kita lihat di sini yang pertama, yaitu klik tombol Start atau logo Windows yang berada di posisi bawah layar komputer kalian. Nah, kemudian sorot atau pilih All Programs. Lalu pilih lagi ke aksesoris dan terakhir klik icon pen. Nah, di sini Parangga akan coba praktikan ya. Jika kalian punya komputer atau laptop di rumah, bisa kalian sekalian praktikan juga langkah-langkah untuk menjalankan program pen. Di sini tadi yang pertama klik tombol start. Nih, ini merupakan tombol start. Kita klik, kemudian kita pilih all programs. Di sini sudah menampilkan semua program yang ada di laptop Parangga. Nah, tinggal kita cari aksesoris, pilih aksesoris. Kemudian kita pilih program pen. Kita klik. Nah, ini akan muncul tampilan awal dari program pen. Tampilan dan nama komponen pada pen. Kita lihat di bukunya di halaman 4. Di sini merupakan tampilan dasar atau tampilan awal dari Microsoft Paint atau program Paint pembuat gambar. Nah, di sini kalian akan diperkenalkan komponen apa saja yang dapat digunakan atau menu-menu apa saja nih yang akan kalian dapat gunakan pada program Paint. Di sini kita lihat yang pertama di bagian yang putih di sini. Ini yang dinamakan dengan canvas area. Canvas area ini berfungsi untuk membuat gambar pada pen. Jadi kalian jika ingin membuat gambarnya, ini kalian dapat gunakan di kanvas yang area ini, warna putih ini. Kemudian ada yang dinamakan dengan ini title bar. Title bar ini merupakan bagian paling atas dari jendela pen yang letaknya di bagian kiri, yang berisi informasi judul file yang sedang aktif. Karena ini awal,
makanya dia dinamakan dengan untitled. Kalau nanti misalkan kalian sudah membuat gambar dan sudah menyimpannya di komputer kalian sesuai nama, misalkan gambar kelas 2 SD. Nanti di sini juga akan berubah namanya gambar kelas 2 SD gitu. Nah, kemudian ada di sini yang namanya Windows Control. Windows Control ini merupakan bagian paling atas dari jendela pen yang sejajar dengan title bar. Nah, di sini sejajar dengan title bar. Kegunaannya apa saja ini nanti kita bahas satu persatu. Lalu ada yang dinamakan dengan menu bar. Menu bar di sini berisi kumpulan menu pada pen. Nah, menu bar pada pen terdiri atas ada menu file, kemudian ada edit, view, image, option, help. Nah, nanti kita bahas ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan di sini toolbox. Nah, toolbox di sini yang berfungsi untuk keperluan kalian untuk membuat gambar. Jadi komponen-komponen untuk atau alat-alat yang digunakan saat ingin membuat gambar pada Microsoft atau pada program pen. Nah, kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan scroll bar. Di sini yang vertikal. Jadi kita ingin melihat gambar ke bawah atau ke atas, ini tinggal di scroll aja ke bawah, ditarik ke bawah, nanti dia akan mengikuti. Gambarnya juga terlihat yang di bagian bawah. Dan ada juga yang dinamakan horizontal scroll bar. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan color palette. Di sini ada kumpulan warna yang dapat kalian gunakan untuk membuat atau memberikan warna pada gambar yang sudah kalian buat di kanvas area. Baik, kita masuk yang pertama, title bar. Title bar tadi Parangga sampaikan bagian yang paling atas dari tampilan pen yang berisi informasi judul file yang sedang aktif. Nah, kemudian Windows Control, bagian paling atas dari tampilan program pen yang letaknya sejajar dengan title bar. Kalau title bar ini tadi ada di sebelah kiri, kalau Windows Control ini ada di bagian sebelah kanannya. Tadi kan ada 3 yang termasuk dari Windows Control. Ada apa saja di situ? Iya, yang pertama ada yang dinamakan dengan minimize. Minimize di sini berfungsi untuk menampilkan jendela pen dalam bentuk minimal. Atau dapat kalian lihat gambarnya di halaman 5. Nah, jadi menyembunyikan aplikasi atau program pen yang sedang kita buat atau sedang kita buka. Kemudian ada yang dinamakan dengan restore atau maximize. Nah, di sini untuk restore berguna untuk menampilkan jendela pen dalam skala kecil. Kalau yang maximize-nya berguna untuk menampilkan jendela pen ke ukuran yang paling besar. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan close. Di sini untuk menutup jendela pen atau menutup program pen. Nah, ini kan kita sudah masuk nih ke program pennya. Nah, di sini kan ada yang namanya minimize. Di sini berfungsi untuk menyembunyikan program pen. Parangga coba klik ya. Jadi fungsi minimize nih, dia akan hilang atau tertutup, namun bisa kita buka kembali untuk program pen tersebut. Nah, kemudian yang restore di sini ada restore down, berarti ini untuk memperkecil gambarnya, memperkecil aplikasi program pennya. Nah, tampilannya lebih kecil. Kemudian ada lagi kita kembalikan ke maximize untuk ke ukuran yang normal atau full layarnya. Nah, gitu ya.
Kalau untuk close di sini mungkin kalian sudah ada yang paham ya. Ini untuk menutup program pen. Iya, gitu. Kemudian yang berikutnya ada menu bar. Menu bar berisi kumpulan menu yang ada pada program pen. Nah, pada menu bar di sini ada yang dinamakan dengan menu file yang terdiri atas beberapa submenu. Kegunaan dari setiap menu tersebut adalah yang pertama kita lihat di sini ada new. New ini ikonnya seperti apa? Ini icon new. Jadi seperti lambang gambar kertas. Fungsinya apa? Yaitu untuk membuka kanvas baru yang masih kosong. Nah, kemudian ada yang kedua namanya open. Ini icon open, yaitu membuka file gambar yang sudah disimpan pada komputer. Nah, yang ketiga save, yang dilambangkan dengan icon disket. Di sini berfungsi untuk menyimpan file gambar ke dalam komputer. Jadi file yang sudah kita buat, kita ingin save dengan menggunakan icon disket ini, gambar disket atau menu save. Kemudian yang keempat save as. Save dengan save as. Save as di sini berfungsi untuk menyimpan file gambar ke dalam komputer di lokasi tertentu. Jadi kalau misalkan kita ingin memilih tempat lokasinya atau tempat foldernya mau disimpan di mana, kita menggunakan save as. Atau kalau misalkan kita sudah pernah save, kemudian kita pengen menggandakan gambar atau dokumen yang kita buat, kita dapat menggunakan save as. Kemudian yang kelima, print preview. Print preview di sini yaitu untuk melihat gambar pada lembar kanvas sebelum dicetak ke kertas. Kemudian yang nomor 6, page setup. Mengatur ukuran kanvas sesuaikan dengan kertas yang kita ingin cetak atau kita ingin print di kertasnya. Yang ketujuh yaitu print. Di sini untuk mencetak gambar ke dalam kertas melalui printer. Dan yang kedelapan ada namanya menu exit, untuk keluar dan menutup program pen. Fungsinya sama dengan yang tadi, icon yang silang. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada yang dinamakan dengan menu edit. Menu edit di sini ada beberapa submenu. Kita lihat yang pertama yaitu undo. Yang berfungsi untuk membatalkan perintah terakhir pada area kanvas. Jadi kalau kita ada kesalahan, kita mau mengulangi dari gambar yang sebelumnya, kita tinggal klik undo. Ikonnya seperti apa? Ini yang merupakan icon undo. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan repeat, membatalkan perintah undo. Jadi kalau misalkan tadi ada kesalahan terus kita undo, ternyata benar kayak yang tadi kita bilang yang kita anggap kesalahan, kita ulangi, balik lagi ke dengan menggunakan repeat ini. Kemudian cut, yaitu berfungsi untuk memotong sebuah objek dalam area kanvas. Nah, ikonnya kita lihat di sini icon gunting atau cut. Kemudian yang keempat ada icon copy, menyalin sebuah objek dalam area kanvas. Untuk menyalin atau membuat duplikat gambar, kita tinggal klik icon copy nih ikonnya. Kemudian berikutnya icon paste, yang berfungsi untuk menyisipkan objek hasil copy atau cut ke dalam area kanvas. Jadi setelah di copy atau setelah di cut gambarnya, kita untuk meletakkan salinan tersebut kita tinggal klik paste. Ikonnya seperti apa? Nih icon paste. Nah, kemudian yang keenam clear selection, menghilangkan blok seleksi pada area kanvas. Kemudian yang ketujuh select all,
untuk memblok atau menyeleksi seluruh objek dalam area kanvas. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan paste form, menyisipkan objek dari sebuah file. Nah, lalu berikutnya kita lihat ada menu view. Menu view juga terdiri atas beberapa submenu. Nah, kita lihat di sini untuk submenu apa saja dan kegunaannya untuk apa. Kita lihat. Ini tampilan program Pen. Di sini kita lihat ada menu view. Nah, menu view di sini ada toolbox, color box, status bar, zoom, view bitmap. Kita lihat di sini yang pertama toolbox yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan bilah toolbox. Jadi kalau tertanda centang seperti ini berarti muncul untuk menu toolboxnya. Kalau misalkan kita klik kembali, tanda centang ini akan hilang. Jadi nanti menu toolboxnya pun juga tidak muncul atau hidden atau tersembunyi. Lalu yang kedua, color box untuk menampilkan atau menyembunyikan bilah color palette. Ini color palette-nya ya. Di sini kalau misalkan kita klik, dia akan muncul kan color palette-nya. Namun kalau kita klik kembali dan terhidden atau tersembunyi, dia tidak akan muncul di tampilan layar pada pen. Lalu yang berikutnya ada status bar yang berfungsi menampilkan atau menyembunyikan bilah status bar. Nah, kemudian ada zoom untuk mengatur ukuran area kanvas pada program pen. Dan yang terakhir ada view bitmap yang berfungsi untuk melihat tampilan gambar pada area kanvas. Nah, lalu yang berikutnya ada yang dinamakan dengan scroll bar. Scroll bar di sini ada dua. Yang pertama scroll bar vertikal dan scroll bar horizontal. Tadi sudah sempat Parangga sampaikan. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan color palette. Di sini berfungsi untuk berisi galeri pilihan warna yang berguna untuk memberi warna pada objek atau gambar. Jadi ada beberapa pilihan warna nanti dapat kita gunakan untuk mewarnai gambar yang sudah kita buat pada program pen. Ini yang dinamakan dengan color palette. Lalu berikutnya ada canvas area. Tadi canvas area di mana berfungsi merupakan tempat untuk menorehkan atau membuat gambar yang akan kita buat di program pen. Lalu yang terakhir ada yang dinamakan dengan toolbox. Nah, toolbox di sini berfungsi sebagai komponen yang berisi kumpulan tool pada program pen. Baik, untuk hari ini itu saja yang dapat Parangga sampaikan materi kalian di kelas 2 di bab pertamanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat menanyakan langsung ke Parangga, bisa lewat WhatsApp, Google Classroom-nya, atau kolom komentar di YouTube ini. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup materi pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar wabah pandemi corona ini segera berlalu dan kita dapat berjumpa di Sekolah SD Muhammadiyah 3. Amin. Terima kasih. Parangga akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumahnya, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatannya. Terima kasih.